hari ini? Hadir semua. Oh, hadir semua, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba oleh saudari Widi pimpin doa. Baik Pak, sebelum memulai pembelajaran maka lebih baik kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Widi. Pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas teks persuasif. Kemudian pertemuan sekarang kita akan membahas teks cerita pendek. Nah, pada materi hari ini kita akan membahas tentang teks cerita pendek. Sebelum memasuki materi, ada yang tahu tidak teks cerita pendek itu apa? Cerita pendek itu jenis prosa yang menceritakan kejadian tapi tidak sebenarnya. Ceritanya dibuat-buat. Cerpen ya saya. Coba Rahma. Ceritanya sedikit Pak, singkat aja. Oke, terus aja ya. Kita masukin ke materi. Nah, teks cerita pendek. Cerita pendek merupakan singkatan dari cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek. Saat membaca cerpen biasanya sangat cepat selesai. Selain itu, isi pada cerpen juga sangat mudah dipahami karena ceritanya sangat relatif pendek. Oleh karena itu, banyak yang orang yang suka dengan cerita yang singkat dan tidak rumit seperti pada cerpen. Di sini ada yang suka membaca cerpen apa puisi atau novel gitu? Saya suka Pak. Saya suka. Biasanya membaca cerpennya tiap hari apa seminggu berapa kali gitu? Kalau ada 3 periode apa? Jadi ada waktu-waktu kosong ya. Iya. Terus menurut Sumadio, cerpen adalah kisah cerita yang tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Namun cerita tersebut bisa terjadi di mana dan kapan saja, bahkan di dunia nyata dan relatif singkat dan padat dan pendek ceritanya. Selanjutnya ada mengidentifikasi cerita pendek. Membaca dan memahami cerita pendek serta menikmati unsur-unsur yang ada di dalamnya, seperti alur yang disajikan, sikap, dan karakter yang berceritakan atau tokoh yang diceritakan, dan isi cerita itu tentang sesuatu yang baik. Pernah gak sih nemuin cerita pendek itu yang menceritakan keburukan kayak gitu? Kayak tokoh-tokohnya buruk, perilakunya kayak gitu. Pernah ya? Tapi dari semua itu ntar pasti ada hikmah di balik itunya kan? Iya, Contohnya kayak gimana kayak gitu. Terus selanjutnya ada menyimpulkan unsur-unsur cerita. Jadi cerpen ditandai dengan jumlah karakter yang relatif kecil. Terus mencakup satu tindakan tunggal dengan fokus satu tematik. Unsur cerpen yaitu latar, sudut pandang penceritaan, karakter tokoh, dan alur, pola atau strukturnya. Jadi di dalam cerpen ini memiliki unsur-unsur yang seperti alur, latar, sudut pandang. Kalau unsur-unsur itu tidak mencakup di dalam cerita pendek, maka itu bisa nggak sih disebut cerita pendek kayak gitu? Misalkan nggak ada alurnya, nggak ada tokohnya. Tidak bisa Pak. Baik, paham sampai sini? Kemudian ada struktur dan aspek kebahasaan. Yang pertama ada orientasi. Orientasi itu penentuan peristiwa. Kayak di awal cerita kan ada dikasih tahu kayak gimana cerita berdepannya kayak gitu. Kemudian ada rangkaian peristiwa. Kisah berlanjut untuk melalui peristiwa tak terduga. Maksudnya yaitu peristiwa itu tersusun dengan rangkaian yang secara tersusun. Jadi peristiwanya nggak acak-acakan, misalkan dari tempat kejadian yang pertama misalnya di toko, kemudian nggak tiba-tiba di rumah kayak gitu kan, pasti ada ininya dulu cerita lanjutannya. Terus komplikasi yaitu puncak konflik. Nah di sini tuh struktur yang paling penting karena kayak membuat rasa penasaran pembaca itu mulai muncul di sini. Kemudian ada resolusi, yaitu cara pengarang mengakhiri cerita. Jadi bagaimana si pengarang cerita itu bisa mengakhiri suatu cerita dengan yang kayak ada
kesimpulan dari ceritanya dan lain sebagainya. Di sini ada yang kurang mengerti. Sudah berapa? Ya. Nah, di sini mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek. Di sini ada yang pernah bikin cerita pendek belum sebelumnya? Kenapa? Siapa? Saya. Coba judulnya apa? Judulnya itu Malaikat Tak Bersayap. Hebat. Beri tepuk tangan buat Bila. Artinya ada lagi yang pernah membaca cerpen atau memodifikasi dan melanjutkan cerita pendek itu, kayak misalnya cerita pendek ini terus dimodifikasi sama kalian kayak gitu. Ini bertanya kalau misalnya seperti cerita Candi Prambanan itu kita buat cerpen lagi seperti itu kan yang modifikasi cerpen. Ya bisa kayak gitu. Tapi nggak boleh keluar dari konteksnya, misalnya cerita Prambanan ya udah cerita kayak gitu. Ada pernah melanjutkan cerpen gitu, misalkan cerpen apa kalian lanjutkan, misalkan dia nyampe cerpen apa? Catatan kecil untuk seorang ibu. Hebat juga. Nah di sini nanti kalian ada tugas yang akan Bapak berikan untuk kalian. Jadi tugasnya berbentuk kelompok ya. Ya, Pak. Di sini kan ada 4 orang ya. Iya, Berarti dua aja ya. Iya. 2 kelompok. Mau dibentuk oleh Bapak atau dibentuk sendiri? Sendiri, Pak. Sendiri Pak. Siapa aja kelompoknya? Wigi sama Nata. Nomor 1. Nomor satu. Boleh dirubah jadi berhadapan-hadapan aja biar. Baik, Pak. Baik Pak. Wah, ini berapa menit, Pak? Ini ada yang udah paham belum sama tugas jawaban? Belum Belum, Pak. Pak. Nah di sini kan ada sebuah judul cerpen tema teman yang baik ya. Iya Pak. Nah di sini kan tugasnya berbentuk kelompok. Jadi di situ kan ada pertanyaan identifikasi. Yang tadi pada materi awal, apakah judul cerpen tersebut menarik untuk orang membacanya? Nah nanti kalian di situ tulis saja jawabannya di kertas yang bawah di sini. Iya Pak. Kalau nggak cukup bisa di belakangnya. Baik, Pak. Waktu pengerjaannya 10 menit ya. Iya Pak. 10 menit. 10 menit untuk pengerjaannya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Belum ada Pak. Kalau sampai sini belum ada Pak. Bapak, izin bertanya, Ya. ini kan tugasnya ada 3 ya, yang di atas itu pertanyaan identifikasi. Ya. Terus yang di bawah itu ada tugas menyimpulkan, sama yang terakhir itu tugas struktur dan aspek bahasa. Yang pertanyaan identifikasi itu diisi juga atau kita isi yang bawahnya aja, Pak? Itu diisi juga kan, ada apakah judul cerpen? Oh, jadi tinggal Diisi. isi aja juga Iya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan. Iya, Pak.
boleh lihat slide yang unsur-unsur di datanya itu. Boleh, bentar. Baik Pak. Yang ini. Ya. Jelas tidak? Jelas ya. Waktunya tersisa 5 menit lagi ya. Sudah selesai.
Udah selesai. Untuk lagi Kak. Ini dari sini. 2 menit lagi ya waktunya. Waktunya 1 menit lagi ya. Udah selesai? Udah pada selesai? Sudah Dadah. Pak. Gimana tugasnya? Bisa atau berapa atau bagaimana? Perlu mikir waktu ya. Karena kan saya mengidentifikasi kayak gitu kan emang waktu yang agak lama. Iya Pak. Di sini ada yang berani nggak mempresentasikan hasil kelompok yang ke depan? Nanti dikasih nilai bintang sama bapak buat nilai tambahan. Dari kelompok 1 dulu atau gimana Pak? Kelompok tulis aja. Kelompok 2 atau kelompok 1 yang siap? Ya, aku ya. Iya, silakan maju dulu Pak. Izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1 bersama Wiyanti. Pertanyaan identifikasi yang pertama itu, apakah judul cerpen tersebut menarik orang untuk membacanya? Menurut kelompok 1 itu kurang menarik karena judulnya terlalu singkat. Yang kedua, apakah judul cerpen sesuai dengan isi cerpen? Tidak sesuai karena teman yang sudah dianggap sebagai teman itu si Didi ini menjelek-jelekan temannya si Rina. Yang ketiga, ceritakan kembali siapakah tokoh-tokoh yang ada dalam cerpen. Yang pertama ada Rina, ada Dini, ada Rifki. Yang berikutnya itu tentukan bagian mana saja yang termasuk ke dalam unsur-unsur cerita pendek. Yang pertama itu latarnya ada di sekolah. Yang kedua tokohnya ada Rina yang sifatnya
baik dan sabar. Ada yang kedua Dini sering memburuk-burukan temannya. Yang ketiga Rifki baik. Alurnya itu alur maju, sedangkan sudut pandangnya sudut pandang orang pertama. Yang berikutnya itu tentukanlah bagian-bagian mana saja yang termasuk ke struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek. Yang pertama itu strukturnya orientasi. Orientasi itu terdapat pada paragraf pertama, yaitu Rina dan Dini dikenal sebagai sahabat baik yang populer di sekolah. Meskipun berbeda kelas, tapi mereka selalu menghabiskan waktu istirahat bersama. Tidak ada yang meragukan eratnya persahabatan di antara mereka. Yang kedua, rangkaian peristiwa. Melihat nominal pada voucher yang ditinggal dua pilihan, ia memilih voucher belanja dengan nominal paling rendah, kemudian berbalik dan tersenyum pada ibu dan 4 anaknya. Hal ini membuat Dini terkejut dan menganggap bodoh. Yang ketiga itu komplikasi. Komplikasinya, Rina tetap diam, dipermalukan seperti itu, dan setiap kali dipaksa untuk memilih. Ia selalu bersikap tenang dan memilih uang dengan nominal yang paling rendah. Ia juga ikut tertawa ketika orang-orang menertawakannya. Yang keempat itu ada resolution, yaitu ya dia memang unik dan cerdas. Jika saja ia memilih uang dengan nominal tertinggi dari awal, maka kalian tidak akan mau bermain denganku, bukan? Cobalah kalian hitung berapa ratus ribu yang sudah kalian keluarkan cuma-cuma, kata Rifki. Yang terakhir itu kode. Pada akhirnya bagi Rina, teman yang baik itu selalu ada memberikan tambahan dan hasil tak terduga meski harus dibayar dengan kesabarannya. Tapi tidak apa-apa, setiap perbuatan pasti ada bayarannya, dan perbuatan ini dibayar dengan uang serta rasa malu. Terima kasih. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih untuk Ratna. Boleh tepuk tangan untuk Ratna. Selanjutnya kelompok 2 ada yang mau presentasi. Langsung aja Pak. Ya, langsung aja. Ya, saya izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Pertanyaannya itu kan yang pertama, apakah judul cerpen tersebut menarik orang untuk membaca? Nah, jawaban menurut kami itu menarik karena dilihat dari judulnya itu sangat singkat, sehingga ketika orang baca itu langsung kayak, oh ini apa ya isinya gitu, langsung menerka-nerka. Nah, lalu yang kedua itu, apakah judul cerpen sesuai dengan isi cerpen? Dan jawabannya itu tidak sesuai, karena apa yang ada di judul dan di isi itu sampai akhir itu sangat tidak sesuai. Nah, yang ketiga, kita akan kembali siapa tokoh-tokoh yang ada dalam cerpen. Tokoh yang pertama itu ada Rina, Dini, Rifki, ibu, anak, dan teman-teman. Nah, untuk Rina ini orangnya sedikit sombong ya, gitu. Nah, untuk Dini itu dia lebih tenang, kalem. Nah, untuk Rifki itu dia lebih bijaksana. Nah, untuk yang tugas yang menyimpulkan unsur-unsur cerita, itu tentukan bagian mana saja yang termasuk ke dalam unsur cerita pendek. Di paragraf ketiga itu, di paragraf yang pertama dulu itu ada di kalimat kedua itu, meskipun berbeda kelas, tapi mereka selalu menghabiskan waktu istirahat bersama. Nah, di situ sudah jelas bahwa itu termasuk ke latar tempat. Terus di paragraf ketiga juga ada di sebuah acara. Terus ke bawahnya itu ada keempat anaknya, lalu ada kata bodoh. Terus di paragraf ke-6 itu ada kata sedikit bingung di kalimat terakhir. Nah, itu sudah jelas, itu menggambarkan latar dari suasana. Terus yang terakhir itu tentukan bagian-bagian mana yang termasuk ke struktur. Di paragraf pertama itu sudah jelas orientasi. Terus dari menurut kelompok 2 itu dari rentetan cerita dari awal, dari suatu hari sampai ke halaman berikutnya itu termasuk komplikasi Pak, karena dia menceritakan kejadian secara runut. Nah, lalu ada penyelesaian masalah yang kata Rifki, dia memang unik dan cerdas. Jika saja ia memilih uang dengan nominal tertinggi dari awal dan seterusnya, nah itu termasuk resolusi karena ada penyelesaian masalah. Nah, lalu yang terakhir itu ada koda atau akhir dari teks cerita cerpen. Itu pada bagian paragraf terakhir yang isinya itu pada akhirnya bagi Rina, teman yang baik itu selalu ada memberikan tambahan penghasilan tak terduga meski harus dibayar dengan kesabaran. Itu menurut kelompok kami termasuk dalam koda Pak. Sekian, maaf kalau ada salah. Terima kasih Pak. Terima kasih Vina. Tepuk tangan untuk Vina.
pada paham kan tugasnya tadi. Nah, di sini kan ada kayak gini. Ntar Bapak beri bintang untuk yang bisa menjawab pertanyaan dari Bapak dari tes kelompoknya. Kan tadi udah bahas teks cerita pendek ya. Udah Pak. Nah, di sini ntar Bapak kasih pertanyaan yang siapa cepat dia bisa menjawab, Bapak kasih poin bintang. Di sini siapa yang bisa menjelaskan apa saja unsur-unsur cerita pendek? Menjelaskan atau menyebutkan? Menyebutkan aja. Rahma mungkin ada orangnya. Unsur-unsurnya adalah alat, Ya. ada suasana, terus ada tokoh, Ya. sama karakter tokohnya, terus ada alur cerita, sama sudut pandang, dan Berarti bintang untuk kelompok 2 ya. Sekarang untuk kelompok 2. Selanjutnya apa saja sih struktur-struktur yang ada di dalam teks cerita pendek? Aku Pak. Oh ya, kemarin. Yang pertama orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolution, koda. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Bintangnya sama-sama 1 ya. Iya Pak. Selanjutnya cerita pendek itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Ayo. Cerita pendek adalah cerita yang menggambarkan suatu peristiwa tidak terlalu panjang, bisa dibaca dengan waktu yang singkat. Betul, berarti tepuk tangan untuk kelompok 1. Apa ya, sama-sama 2 nih. Oh iya, 1 beda. Nah, yang terakhir, siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi yang tadi, cerita dari yang teman yang baik? Ya, simpulannya. Sudah selesai, saya bisa menyimpulkan cerita pendek yang berjudul Teman yang Baik. Menunjukkan cerita. Ya, Ya udah, saya menjawab. ayat pemerintah. Jadi dari cerita teman yang baik itu berawal dari Rina dan Nini. Mereka itu seorang teman baik. Nah, pada suatu ketika mereka itu mengikuti acara sampai si Rina tuh suruh memilih
tinggal 2. Nah, tapi Dini itu di acara ini tuh malah memilih voucher yang nilainya itu nominalnya itu rendah gitu. Jadi menurut Dina itu tuh tindakan yang bodoh. Nah, sampai pada akhirnya si Dini ini tuh terus diuji gitu kebodohannya sama teman baiknya itu, Rina. Nah, sampai ke sekolah dan sampai si Dini itu di sekolah pun diejek-ejek sama teman-temannya. Nah, tapi pada akhirnya Rina itu, tokoh Rina menemui tokoh yang bernama Rifki. Nah, dia di situ tuh mau berusaha menunjukkan kebodohan si Rina di depan temannya itu. Nah, tapi bijaksananya Rifki itu menunjukkan gitu yang siapa sih sebenarnya yang bodoh. Kenapa gitu Rifki bilang kayak gitu? Karena menurut dia Rina itu cerdas gitu, memilih uang nominal yang rendah karena itu tuh bisa terjadi berulang-ulang, bisa dikumpulkan dan menjadi nominal yang tinggi gitu. Nah, sampai pada akhirnya si Rina itu sadar ternyata memang apa yang dia lakuin itu salah gitu dan dia merasa malu gitu, Pak. Kalau misalkan amanatnya ya kita harus melihat usaha dulu gitu dari orang lain, jangan main menyimpulkan sesuatu yang belum pasti. Beri tepuk tangan untuk kamu dua. Bagus sekali jawabannya. Coba beri bintang. Kayaknya jadi sama-sama 2 ya tingkatnya ya. Ada yang tambah. Sampai sini ada yang ingin yang ditanyakan tentang materi tes kita pendek. Kayaknya kelihatan lesu ya ini di akhir-akhir pembelajaran. Oh iya, sebelum mengakhiri coba bangkunya dibalikkan lagi seperti semula. Biar pada agak ngantuk kan sebelum pelajaran selanjutnya ya, kita ada mata pelajaran lagi. Coba kita bikin jargon ya. Siapa yang bisa bikin jargon di sini? Pina, Pak Pina. Oh iya boleh Pina. Gimana jargonnya? Kelas. Kan kelas 9D kita ya. Iya, Pak. Kelas 9 jadi bisa. Iya boleh. Bisa ada atau gimana, Pak? Ada juga nggak apa-apa nggak usah jargonnya. Ini aja, Pak. Misalkan nanti siapa kita? Kelas 9D. Siapa kita? Kelas 9D. Kelas 9D. Bisa. Ah, bagus tuh jargonnya. Tepuk tangan. Saya akan coba ya. Ya, Pak. Siapa kita? Kelas 9D. Orang kompak. Ya semangat, ini ada pelajaran kita di sini. Siapa kita? Kelas 9D. Orang kompak. Lagi ya, sekali lagi ya. Siapa kita? Kelas 9D. Kita pasti Bisa. Oke, baik ya. Semangat, guys. Cukup sampai di sini ya untuk malam kali ini. Sebelum mengakhiri pelajaran, mungkin Wigi pimpin doa lagi. Baik, Pak. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, alhamdulillah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Cukup sampai di sini aja ya. Baik, Pak. Terima Jika- kasih, Pak. Sama-sama, jika ada yang ditanyakan mungkin bisa di grup ya. Baik, Pak. Oke, izin keluar kelas ya. Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.